Salam sejahtera dan shalom. Senang sekali kita boleh berkumpul bersama-sama lagi, bertemu di saat ini dalam 100 hari berdoa, dan kita sudah tiba di hari yang ke-73. Harapan dan kerinduan saya adalah semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat saja, diberkati Tuhan dan bisa menikmati berkat Tuhan dari hari ke hari. Sebelum kita akan memulaikan renungan singkat kita di hari yang ke-73 ini, saya ajak kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena waktu yang indah ini kami kembali bersama-sama akan merenungkan sabda firman-Mu. Di hari yang ke-73 ini Tuhan, kami sangat bersuka cita, kami rindu untuk dikuatkan oleh nasihat firman Tuhan. Namun sebelumnya biarlah Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan akan selalu ada di hati kami. Tuntun kami Tuhan agar supaya pekabaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama dapat menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan iman dan kerohanian kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan di hari yang ke-73 ini adalah Roh Kebenaran. Dan ayat tema renungan singkat kita terdapat di dalam Yohanes pasal 16, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14, yang berbunyi demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 16, kita akan dapati tentang janji seorang penolong yang akan menjadi penghibur bagi murid-murid ketika Yesus naik ke surga. Yesus adalah kebenaran, dan otomatis seorang penolong yang lain yaitu Roh, tentunya Roh ini adalah Roh kebenaran juga. Roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, memimpin para rasul ke dalam seluruh kebenaran. Jadi tidak ada yang tidak benar. Semua kata-kata yang nanti diucapkan itu akan dituntun oleh Roh kebenaran itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kita dewasa ini juga, kalau tanpa Roh, maka kita tidak berada di dalam kebenaran. Kehidupan kita mungkin bisa saja jauh dari kebenaran. Tetapi apabila kehidupan kita terasa jauh, terasa susah, namun Roh kebenaran inilah yang akan menuntun kita, menuntun saudara-saudara untuk kembali berada di dalam kebenaran. Apa sebenarnya peran Roh dalam ayat renungan kita di saat ini, yaitu Roh kebenaran ini? Yang pertama, untuk memimpin para rasul dan menjaga mereka. Iya, karena Yesus sudah naik ke surga, Dia menjanjikan pribadi yang lain, yaitu Allah Roh Kudus, untuk menggantikannya, dan peran daripada penolong, penghibur, yaitu Roh kebenaran ini, agar supaya dapat memimpin para rasul. Kenapa? Karena Yesus sudah tidak ada lagi.
Dan bukan cuma untuk memimpin para rasul, tetapi menjaga mereka agar supaya mereka tidak tersesat. Ia akan memimpin kamu sama seperti orang Israel dipimpin melintasi padang gurun dengan tiang api dan tiang awan. Inilah peran daripada roh kebenaran itu sendiri. Dia akan menuntun para rasul untuk menjalani kehidupan mereka di atas dunia ini, menyampaikan pekabaran yang sudah mereka dapat lewat Yesus yang telah naik ke surga. Itulah peran daripada roh kebenaran itu sendiri bagi para rasul. Roh ini akan menuntun lidah mereka dalam berkata-kata, dan roh ini akan menuntun mereka di dalam menulis, dan untuk mencegah mereka melakukan kesalahan. Jadi saudara-saudara, ketika kita berkata-kata, roh kebenaran ini akan menuntun kita untuk berkata-kata yang benar. Setiap kali tangan kita ini menulis kehidupan kita ini, maka yang ditulis di sana adalah setiap kehidupan yang baik, yang sesuai dengan roh itu sendiri. Dan apabila saudara dan saya akan melakukan kesalahan, maka roh ini akan mencegah saudara dan saya. Sungguh luar biasa, sebuah peran penting daripada roh yang dijanjikan ini. Roh ini diberikan untuk menjadi penuntun, penunjuk jalan kepada para rasul, bukan saja kepada para rasul, bagi kita yang hidup sekarang ini, bahkan ketika kita berjalan di jalan yang salah, jalan yang keliru, maka roh ini akan menuntun kita kembali kepada jalan kebenaran, jalan yang benar. Dan perannya yang lain adalah juga menyertai kita melalui bantuan dan pengaruhnya yang tiada putus-putusnya. Peran roh kebenaran yang kedua adalah supaya mereka jangan gagal mencapai tujuan. Jangan sampai mereka gagal mencapai tujuan. Para rasul tentunya, apa tujuan mereka? Ketika Yesus ada di atas dunia ini, Yesus mendidik mereka untuk menjadi duta. Dutanya ketika dia kembali ke surga, rasul-rasul inilah yang akan menjadi dutanya di atas dunia ini. Dan peran daripada Roh Kudus ini adalah agar supaya para rasul ini dapat menjalankan tugas mereka dengan baik sebagai duta besar Allah. Dan itulah tujuan mereka. Apa tujuan saudara dan saya di atas dunia ini? Saya percaya kita semua pastinya dituntun oleh roh kebenaran. Dan salah satu perannya yang kedua ini adalah supaya mereka jangan gagal di dalam mencapai tujuan mereka, yaitu menjadi duta di atas dunia ini. Dan saya pun percaya bahwa kita di atas dunia ini, kita punya tujuan. Iya, tujuan kita hidup di atas dunia ini. Kita hidup, kita bekerja, kita menggapai cita-cita, sukses di dalam segala hal. Dan tujuan kita di atas dunia ini yang paling pertama dan terutama adalah menjadi duta Allah. Kalau kita menjadi duta Allah, itu berarti segala peran Allah, segala kehidupan Allah, segala apa yang menjadi misi Allah di dalam kehidupan kita, maka kita akan sampaikan itu, kita akan ceritakan itu, kita akan saksikan itu di dalam kehidupan kita, dan itulah tujuan kita. Nah, saudara-saudara, saya percaya saudara dan saya di atas dunia ini, kita ini adalah duta-duta Allah. Kalau kita adalah duta-duta Allah, kita akan menyampaikan apa yang menjadi pesan itu kepada para rasul. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itulah peran penting para rasul dan juga saudara dan saya. Mari kita gunakan segala kehidupan kita sebagai duta Allah di atas dunia ini untuk mencapai tujuannya. Tujuannya adalah agar supaya saudara dan saya mencapai kehidupan yang kekal. Untuk orang lain juga pesan ini disampaikan
Sehingga bukan saja saudara dan saya bisa masuk ke sana, tetapi orang lain juga bisa mendengarkan pekabaran ini dan mereka juga siap untuk diangkat masuk dalam kerajaan Tuhan. Tantangan bagi saudara dan saya adalah apakah saudara dan saya sudah menjalankan peran saudara dan saya sebagai duta Allah di atas dunia ini, ataukah justru sebaliknya? Nah, saya percaya kalau kita dituntun sepenuhnya oleh roh kebenaran, maka peran ini akan kita jalankan dan tujuan hidup kita di atas dunia ini akan sukses menggapai kemenangan. Nyonya White di dalam The Desire of Ages halaman 671, di sana dikatakan seperti ini. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran dalam hati. Dengan demikian ia membeberkan kesalahan dan mengusirnya dari jiwa. Dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Allah, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya. Ingat, Yesus adalah kebenaran, dia adalah penjelmaan kebenaran sebagai sang pencipta, dan dia menjanjikan seorang penolong yang lain, dan penolong ini adalah roh kebenaran, sebagaimana Yesus adalah kebenaran. Pertanyaan-pertanyaan renungan untuk saudara dan saya adalah, maukah Anda membiarkan Roh Kudus yang merupakan roh kebenaran memuliakan Yesus dalam hidup Anda dengan memimpin Anda ke dalam kebenaran melalui firman-Nya? Apakah Anda tidak hanya akan membiarkan dia mengungkapkan kebenaran kepada Anda, tetapi juga membiarkan dia mengubah hati Anda menjadi selaras dengan realitas kasih Allah yang tidak menuntut balas itu? Biarlah renungan kita di saat ini dapat menolong kita untuk bisa membuka hati, menerima roh kebenaran itu di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dituntun semata-mata hanya untuk hidup di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk roh penghibur, seorang penolong, roh kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran, maka roh yang akan menggantikan Yesus ketika ada di atas dunia ini adalah juga roh kebenaran yang dapat menuntun para rasul untuk menggapai tujuan mereka, menjaga mereka agar supaya selaras dengan kehendak Tuhan, dan menuntun mereka untuk menjadi duta Allah di atas dunia ini. Biarlah roh yang sama akan menuntun segala kehidupan kami, agar kami berjalan di jalan-jalan kebenaran Tuhan, dan kami boleh menjadi juru kabar Allah di atas dunia ini, untuk mempersiapkan kehidupan kami, dan mempersiapkan orang lain di dalam menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih, roh menuntun segala kehidupan kami, agar kami didapati benar di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan umat-umat Tuhan yang ada di rumah, baik pribadi-pribadi, keluarga, suami, istri, orang tua. Kami diberkati Tuhan, kami dijaga dan dilindungi Tuhan, kami selalu berada di dalam genggaman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menghindarkan daripada kehidupan kami segala mara bahaya dan kecelakaan, penyakit apapun Tuhan. Dan kami percaya kami akan tetap setia dengan Tuhan sampai hari Maranatha tiba. Bapa di surga, inilah kami Tuhan, dengarlah doa kami, ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.